Dan jaga takwa itu sampai kamu pulang, karena kamu akan wafat. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jadi terus tingkatkan takwa itu. Kalau pulang dari haji, pelihara itu, karena udah dapat haji selesai, cirinya dapat takwa. Takwa itu yang Anda jaga sampai meninggal dunia, sampai pulang kepada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Patuh, tunduk. Jadi tingkat. Makanya banyak orang pulang tuh yang haji, masya Allah, lebih bercahaya, lebih sabar, lebih ini. Tapi jangan dikira godaan yang tidak ada. Ya, tetap ada kan. Nah, itu jaga tuh sampai kita pulang, sampai kita meninggal. Nah, kalau sudah seperti itu, terjadi perubahan. Sifat jelek yang kita bisa tinggalkan dan mengganti dengan yang baik itu birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada seseorang, pemiliknya disebut mabrur namanya. Ya, kalau melekat jadi mabrur. Makanya ada istilah al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Dari hadis itu ya. Dari hadis. Istilahnya kita menyebut haji mabrur, terambil dari hadis. Ya, jadi saya katakan tadi ada istilah-istilah kita terambil dari hadis. Haji mabrur, yaitu haji yang bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, untuk jadi baik itu puncaknya itu di Muna tadi. Harapan. Ya, yang kita bawa sampai pulang. Nah, lalu Ustaz, bagaimana bagi kita yang tidak berhaji? Hati-hati. Ya, Allah sangat adil, sangat adil. Makanya diantaranya ada apa? Ada dari mulai tanggal 9, seperti saudara-saudara kita yang berhaji itu kan, tanggal 9 wukuf kan. Ya, kalau Anda pelajari yang dulu saya sampaikan tentang manasik haji, ketika di sana wukuf, sini puasa. Ya, dan puasanya juga dinisbatkan momentumnya pada Arafah, siyamu yaumi Arafata. Tuh, Allah nggak sebutkan lewat lisan Nabi dengan menyebutkan siyamu yaumut tasi' min dzulhijjah. Hari ke-9 tidak, tapi siyam yaumi Arafah. Seperti mereka wukuf di Arafah, kamu pun puasa, dan dalam puasa itu kamu evaluasi seperti mereka mengevaluasi diri. Ya, hari ke-10-nya apa yang dilakukan? Ketika mereka Aqabah, kamu menyembelih hewan. Dan dalam penyembelihan itu kalimatnya sama. Coba lihat, yang lontar Aqabah begitu selesai, ya kan dia saat melontar tuh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan? Lalu dia menghadap ke arah kiblat kan? Lalu mengatakan apa? Inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh, dan seterusnya. Ya, Anda, saya, kita yang di sini yang tidak berhaji tahun ini, kan? Apa yang kita lakukan? Menyembelih hewan. Di hari yang sama, tanggal yang sama, tanggal 10. Begitu mereka Aqabah melontar, kita menyembelih di sini. Bukankah saat menyembelih kita mengucapkan hal yang sama? Di sana melontar Bismillahirrahmanirrahim, di sini menyembelih Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya sama kan? Karena esensi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menggugurkan sifat-sifat yang kurang baik kita, komitmen kita untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat hewani yang kurang baik. Ya, hewan yang abai, sulit diatur, ya, semaunya, kadang-kadang begini, dia mau buang kotoran, punya hasad kepada pasangannya, dikerjain di mana aja, ya, nggak pakai pakaian. Kita bukan hewan, kita manusia, ya, dikasih akal, baik, dikasih jiwa takwa. Hewan kalau buang kotoran jangan dimarahin, dasar kebo kamu, itu kan. Emang kerbau begitu, tapi Anda kan bukan kerbau, ya kan? Jadi apalagi jangan sampai jatuh lebih daripada kerbau. Kerbau makan rumput, Anda makan aspal. Makan bansos, makan ini, makan itu lebih daripada kerbau. Wahum adal. Ulaika kal an'ami bal hum adal. Ya, di surah Al-A'raf itulah 176. Awas hati-hati, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kami telah sediakan bahan bakar untuk neraka jahannam itu dari jin dan manusia. Ya, mereka punya mata nggak bisa melihat, lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya telinga lahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga nggak mau dengar. Ya, punya hati, akal, pikiran, lahum qulubun la yafqahuna biha, nggak mau memaknai, dikasih tanda lewat pandangan nggak mau, kasih lewat telinga pendengaran nggak peka, lewat hati juga demikian. Ya, tetap aja dikasih tahu hoax, nggak boleh bikin hoax. Ya, ribut lagi, ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Ya, jangan mencuri, jangan berbuat maksiat, hati-hati, dan akalnya nggak bisa mencerna. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ada di antara mereka yang kok seperti binatang gitu. Ya, bahkan binatang pun juga kadang-kadang nggak begitu. Balhum adall, bahkan ada yang lebih daripada binatang. Wah, ini Allahu Akbar, hati-hati. Dan yang dahsyat, binatang nggak ngerjakan, dia ngerjakan. Disalahkan binatang, ini yang paling dahsyat. Binatangnya nggak ngerjain. Binatangnya nggak ngerjain, manusianya kerjain, disalahin binatangnya. Coba lihat, yang keluyuran malam itu kan laki-laki. Ya, kenapa yang disalahkannya buaya? Yang nerima perempuan, kenapa yang disalahin kupu-kupu? Kupu-kupu malam, kupu-kupu aja nggak begitu. Boleh nggak saya nyebut Joni atau Cepi? Gitu kan, teman-teman sekalian. Coba deh, ya, ada yang nyalain kelinci, dasar buaya darat, buaya aja nggak begitu. Ya, dasar tikus-tikus ini, tikus aja nggak begitu. Cinta monyet aja nggak begitu. Coba, alhamdulillah ya, bikin cepet pulih tuh. Jadi
Ya itu hati-hati. Nah, jadi saat kita menyembelih binatang itu kan disimbol, makanya kenapa binatangnya kayak kambing, kerbau, sapi, unta, itu ada hikmahnya. Kalau kita belajar ada hikmahnya. Dan bacaannya sama. Jadi begitu di sana melontar diri untuk membebaskan dari sifat-sifat fujur hewani yang dikendalikan oleh setan, kita pun menyembelih. Ya, ritualnya menyembelih karena kita nggak di sana, kita menyembelih dan kita mengucapkan kalimat yang sama, Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kita menghadap kiblat juga. Jangan salah, doanya sama. Inni wajah itu sama dengan yang di sana. Makanya kan sunnahnya, di antara sunnah itu sebelum disembelih, ini kan nggak dipotong dulu kuku, ya terus rambut yang melekat di seluruh tubuh kita itu, ya baik dari kumis untuk laki-laki atau bulu ketiak dan sebagainya, dipotong dulu. Nanti setelah selesai baru, apa di antara hikmahnya supaya Allah berkenan mengampuni dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sebelum dia terpisah dari tubuhnya. Itu hikmahnya. Ini sama-sama. Dan ketika masuk hari tasyrik itu diartikan, kalau di sana tadi di Muna, di sini kan kita menyembelih, kita bagi-bagi hewan daging, satu gambaran syukur kepada Allah. Syukur, ingat. Yang kedua ada hidayah Allah. Sama-sama evaluasi juga. Jadi bukan berarti kita hanya diam, kita evaluasi diri. 3 hari ini kita evaluasi. Karena apa? Goalnya sama, targetnya sama, takwa. Ya, takwa sama-sama takwa. Jadi kita pun yang tidak berhaji, itu dituntut oleh Allah untuk meningkatkan diri supaya lebih takwa. Jadi yang berhaji takwa, di sini kita yang tidak berhaji pun bisa mendapatkan esensi dari itu. Wah, jadi kalau itu nggak usah haji. Tidak begitu cara berpikirnya. Ya, karena berhaji itu akan berbeda. Ya, pahalanya juga tidak sama. Ada di Arafah juga sudah pahala, mustajab doa. Ke Masjidil Haram dapat 100.000 pahala sekali sholat. Dan banyak sekali pahalanya. Cuma, bagi kita yang tidak punya kesempatan atau belum dapat kesempatan saat ini, dapatkan esensinya walaupun belum ke sana. Buktikan kepada Allah bahwa kita telah berikhtiar, ya Allah. Kami berusaha walaupun ada kesempatan, situasi pandemi atau saya belum punya tabungan, ya Allah, tapi saya berusaha mendapatkan apa yang Kau perintahkan di balik hikmah semua ibadah itu. Saya ingin mencoba menjadi pribadi takwa. Kita evaluasi. Besok tuh hari terakhir, teman-teman. Malam ini kita pikirkan apa yang kurang tepat, apa yang salah, apa yang menjauhkan dari rahmat Allah, apa yang membuat diri kita selalu gelisah. Ya, saat kita sekarang berharap pada manusia untuk membuka pintu dunia, terkadang ada batasan. Tapi pintu langit itu tidak pernah mengenal batas. Dan jawaban pintu langit untuk mencurahkan rahmat dan jawaban dari doa itu bergantung pada takwa kita. Makanya banyak ayat mengatakan kalau takwanya sudah benar, semua terbuka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang meningkat level takwanya, kami akan bebaskan dari segala persoalan kehidupan yang mendera. Bahkan rezeki pun kami kirimkan di sisi yang tidak terduga. Ya, wattaqullaha yu'allimukumullah. Siapa yang meningkat takwanya, kami ajarkan pengetahuan. Pengetahuan dengan takwa cepat, rezeki dengan takwa cepat. Ya, kebahagiaan dengan takwa cepat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Jadi syarat bahagia takwa. Ya, syarat tenang takwa, syarat pintar takwa. Ya, syarat akhirat takwa, dunia takwa. Jadi sebetulnya sesederhana itu takwa, tapi aplikasinya bergantung kembali kepada kita. Makanya kita butuh momen untuk mengevaluasi diri dan ini momentumnya. Ini momentumnya. Karena itulah kemudian setelah kita mendapat hidayah dari semua ritual ini, kita bersyukur kepada Allah dan gambaran syukur salah satunya dengan takbir. Karena takbir itu ada banyak makna. Salah satunya untuk mengungkapkan syukur. Ada dalam perjuangan, dalam jihad kita bertakbir. Makanya kita pun saat mengalahkan Belanda berjuang ya, dengan Jepang dan sebagainya dulu di masa-masa perjuangan kan banyak bertakbir. Ya, para pejuang kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada takbir yang terkait dengan apa? Dengan syukur karena Allah kasih hidayah. Ya, Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, mengampuni dosa, setelah itu Allah kasih nikmat-nikmat ya. Makanya dalam salah satu ayat saat kita akan masuk Idul Fitri itu setelah selesai Ramadan, spiritnya masuk Id, itu Allah minta supaya kita banyak takbir. Di Al-Baqarah ayat 185 di ujungnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kalau kamu udah dapatkan hidayah lewat puasa itu atau lewat momentum yang lain, karena memahami Al-Qur'an ada rumus di salah satu ilmu ulumul Qur'an di subbab asbabun nuzul itu ya, nanti ada rumusnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, hikmah itu, hukum itu bisa kita ambil salah satu pengertian lewat keumuman lafadznya, maknanya umum. Ya, walaupun tidak harus dikhususkan pada sebabnya. Ya, umuman makna di sini keumumannya terletak kepada apa? Ketika Allah berikan hidayah, ketika Allah berikan semua nikmat untuk kita syukuri, maka salah satu ekspresinya dengan takbir. Ramadan kita banyak nikmat, banyak hidayah, kita banyak takbir begitu masuk 1 Syawal. Ya, takbirnya kita perbanyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Haji itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi.
Ya, wah spiritnya, nikmatnya, macam-macamnya, jaminan surganya kalau kita benar jaga itu sampai meninggal dunia. Dan kita pun yang belum bisa berhaji, kalau kita lakukan esensinya itu terjaga, kita itu dapat juga nikmatnya banyaknya luar biasa. Kalau kita jaga sampai meninggal dunia, ampunan rahmat Allah kita bisa berpotensi dapatkan itu semua. Makanya kita syukuri. Ya, 10 hari pertama, Masya Allah kita bisa puasa, kita bisa ibadah macam-macam, bisa kurban, dan kita terasa ada perubahan pada diri kita. Begitu berubah, itu hidayah Allah. Maka kita syukuri. Makanya takbirnya lebih banyak. Jangan salah loh ya, kita masih takbiran sampai besok. Masih takbiran. Ya, Syawal cuma sehari. Hari pertama, Idul Fitri. Idul Adha tidak. Hari ke-10, 11, 12, 13. Ya. Masih bertakbir kita. Dan masih ada kesempatan besok. Makanya besok untuk mengevaluasi diri kita, ini hari terbaik, Jumat. Hari terakhir, Ayyamut Tasyrik. Evaluasi diri kita, begitu menemukan perubahan diri kita jadi lebih baik, takbir kita kepada Allah. Ya. Masya Allah. Wal muradu bil ayyamil ma'dudat ayyam at-tasyrik ats-tsalatsah. Sedangkan yang dimaksud dengan hari-hari yang terhitung itu maksudnya hari tasyrik yang 3 hari. Ya, allati ba'da yaumin nahri, yaitu ba'da yaumin nahri, yaitu yang terletak setelah hari ke-10, hari penyembelihan. Jadi bisa jadi hari 10 menyembelih itu bisa 11 kalau kita memang ada kesulitan, tapi umumnya di 10 setelah sholat dilakukan. Jadi hari tasyrik 11, 12, 13 yang disebut ayyamul ma'dudat yang tadi terletak apa yang kita bacakan. Wat tasyrik taqdidul lahmi, ya, di antara makna tasyrik itu salah satunya adalah apa? Secara kebahasaan adalah bagaimana kita berbagi daging, membagi, memotong dan membagikannya. Itu takdid namanya. Takdid itu bisa memotong, membagi-bagi dan menyebarkan. Jadi dari ke-10 kita sembelih, kalau pas di hari ke-10 kadang-kadang kalau bertepatan dengan momentum tertentu Jumat dan sebagainya, waktunya pendek, jadikan 11. Jadi setelah itu di 3 hari ini kita sebarkan, kita nikmati. Nikmat itu kan kita syukuri. Ya, dapat daging, dapat ini, kita mendekat kepada Allah, dimudahkan untuk makan rezeki kita hari ini. Jangan terlalu banyak mikirin yang akan datang ya, karena kita nggak dituntut beramal untuk yang akan datang, kita dituntut yang sekarang kita hidup. Makanya nikmati kehidupan dengan nyaman, dengan tahu ilmunya. Ya, saya dituntut dari ibadah di saat ini saya hidup, saya nggak dituntut untuk besok. Karena itu jangan terlalu kita memikirkan rezeki besok. Kita ikhtiarkan itu, ya betul kita ikhtiarkan, tapi jangan terlalu kita loba di dalamnya sampai-sampai kita merasakan wah nanti gimana untuk bulan depan, nah, Anda aja belum tentu hidup besok. Ya, yang kita lakukan ikhtiar, boleh kita bekerja, menabung, itu bagus. Tapi jangan terlalu kemudian larut gitu dalam kehidupan duniawi yang tidak terukur. Karena Allah pun nggak nuntut amalan besok, Allah nuntut amalan sekarang. Dan rezeki akan diberikan sesuai dengan jatah hidup kita. Ya, kemudian yang kedua bakal untuk ibadah kita. Ya, asal nanti kembali ke ikhtiar kita. Balik dulu ke sini ya. Nah, kemudian jadi itu yang disebut dengan hari tasyrik 3 hari. Di situ kita bersyukur dengan daging yang kita terima, atau kita mendapatkan banyak hal di situ dan kita bertakbir. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau punya tafsir terkenal sekali, bahkan disebut dengan namanya tafsir Al-Qurtubi ya. Wala khilafa bainal ulama'i anna al-ayyam al-ma'dudat fi hadhihi al-ayat hiya ayyamu muna. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat, hari yang terhitung ini, yaitu 3 hari tadi tasyrik, yaitu ayyam muna, hari-hari di Muna yang kita sebut Mina itu yang tadi saya terangkan, 3 hari diberi waktu dan sebagainya. Wahya ayyamut tasyrik, dan disebut juga dengan hari-hari tasyrik. Ya, jadi bisa kita namakan hari evaluasi, hari penuh harapan, dan hari pembagian daging ya, dan penikmatannya. Nah, itu maknanya seperti itu kurang lebih. Jadi ada syukurnya, ada hidayahnya. Wa anna hadhihi thalatha al-asma waqi'atun 'alaiha wahya ayyamu ramyi al-jumar. Ya, dan 3 hari ini ada satu momentum yang dikerjakan kepadanya, yaitu hari-hari untuk melontar jumrah. Jadi yang tadi saya terangkan, ya, bagi orang-orang yang berhaji di sana dia melontar jumrah dengan hikmah-hikmah tadi, mendapatkan bagi kita untuk evaluasi diri. Jadi tasyrik itu maknanya tadi banyak, bisa untuk bersyukur, pembagian daging, mendapatkan menikmatinya, bisa untuk evaluasi, bisa hari untuk melontar syariat dan sebagainya. Yang keduanya mengumpulkan seluruh makna tadi, mengumpulkan 2 makna, yaitu mendapat hidayah Allah untuk berubah dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya kita bertakbir kembali tadi kan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya engkau memperbanyak takbir, dengan takbir itu gambaran engkau dapat hidayah dan syukurmu kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya, walaupun teks ayat ini terkait erat dengan paket puasa, tapi maknanya umum sifatnya. Jadi kalau kita dapat hidayah, kemudian juga dapat nikmat dari Allah, boleh kita bertakbir kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, masyaallah gitu ya. Nah, فالآية الكريمة تأمر الحجاج وغيرهم من المسلمين أن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المباركة. Tuh, kan? Dapat maknanya kan? فالآية الكريمة, maka ayat yang mulia ini ta'murul hujjaj wa ghairahum minal muslimin, memerintahkan kepada para jemaah haji dan selain jemaah haji. Ya, dari kalangan umat Islam.
Apa yang diperintahkan? An yukthiru min dzikrillahi fi hadhil ayyamil mubarakah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang penuh berkah ini. Jadi bukan cuma yang berhaji, kita juga diminta. Nah, ini tafsirnya nih. Kita diminta juga apa yang saya telah sampaikan kan, bukan apa namanya semau-maunya gitu ya, bukan dari pikiran, tapi kita juga mencerna, memahami para ulama kita menyampaikan. Jadi kita pun diminta untuk evaluasi, buktikan kepada Allah esensinya kita dapat walaupun kita nggak berada di sana, ya. Lianna ahlal jahiliyati kanu yushghilunaha bitafakhur wa mughazalatin nisa. Karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu menggunakan hari tasyrik ini, 3 hari ini, itu selalu dengan tafakhur, ya, menampilkan lomba-lomba, menampilkan kesombongan mereka, kebanggaan mereka. Jadi kalau yang kaya, ya tampilkan kekayaan-kayaannya, pamer gitu kan. Terus kalau yang kedudukan, ya pamer jabatan, macam-macam. Hati-hati nih, jangan sampai diadopsi sekarang, kan medianya banyak. Ya, pamer jabatan lewat medsos gitu kan. Kekayaan lewat medsos. Aku begini nih, aku begitu. Lomba-lomba macam-macam dan sebagainya. Apalagi misalnya untuk ria. Ya, sapiku beratnya begini, kambingku begini, bukan untuk motivasi ya. Kalau motivasi ini bergantung niat, ini bagus. Tapi kalau untuk ria, hati-hati, Anda telat karena orang jahiliyah udah duluan. Ayo, jahiliyah duluan, Anda ketinggalan. Jadi kalau dikit-dikit update orang sakit tuh namanya. Hati-hati tuh ciri-ciri masyarakat yang bermasalah tuh ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Oh, udah ada ayatnya dari dulu. Ciri masyarakat yang kena penyakit, orang-orang bermasalah itu adalah, hati-hati kata Quran, apa aja di-update, di broadcast. Mati lampu aja di broadcast. Hati-hati tuh. Waduh, penyekatan nih, aku tersekat. Wow. Bikin status. Dijawab di komen, nggak apa-apa disekat mobilnya daripada disekat hatimu. Kayaknya sembuh nih. Jadi sehat nih, dah. Ya teman-teman. Jadi apa aja diupdate tuh, ada ayatnya tuh. Wa idza ja'ahum amrun minal amni wal khaufi adza'u bih. Ada ayatnya. Adza'u itu idza'ah itu ya broadcast sekarang. Ya apa aja mereka tuh katanya, mau yang amni, yang seneng, ya awal khauf, yang gelisah, apa aja diupdate. Lagi ini diupdate, itu diupdate, dan nggak ada kerjaan. Ya mati lampu aja diupdate. Kerja itu masyarakat sakit itu, ya, itu bermasalah gitu, maksudnya harus diperbaiki. Ya terus orang besar tuh nggak begitu gitu cara berpikirnya. Apa tuh yang penting dipelajari, yang esensial baru ditampilkan, yang kira-kira ada motivasi baru, nggak semuanya harus ditampilkan. Jadi harus bisa dipilah-pilih. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Ini bahasa Quran loh. Itu bahasa Quran. Nanti kalau kita udah sampai ayatnya kita akan ngaji ke situ. Nah, jadi jahiliyah dulu begitu. Ya, apa aja ditampilin, tafakhur, lomba-lomba, pamer ini itu macam-macam gitu kan. Jadi jangan ikutan ya. Kalau ada yang sekarang ya baru punya Ferrari aja udah bising-bisingin tol misalnya. Balapan sama taksi macam-macam atau apa-apa, ya silahkan, nggak dilarang loh. Nggak dilarang, saya nggak pernah melarang, silahkan punya Lamborghini, Ferrari misalnya, macam-macam, ya silahkan. Subuhan pakai Ferrari, duhur pakai Lamborghini misalnya kan, asar pakai Pajero, mantap. Ya, terus misalnya apalagi, saya pengen besok subuhannya di Madinah pakai private jet, ntar duhurnya balik lagi misalnya kan ke Bekasi. Hebat banget tuh. Ada di mana Pak? Tadi subuhannya. Mana subuhnya? Di Masjid Nabawi. Duhurnya ada di sini. Wah itu top tuh. Itu top. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Anda termasuk bagian yang bisa dimuliakan begitu ya. Amin lah, minimal amin ya. Belum kiamat kurang 2 hari dapat kan. Jeff Bezos saja berangkat ke antariksa, terus besoknya balik lagi. Masa kita nggak bisa begitu? Ya, orang yang belum beriman kita doakan beriman. Belum beriman aja kerjaannya gitu. Mau kemana nih? Saya mau ke bulan dulu. Besok balik lagi. Sekarang apa yang terjadi pada Nabi terbukti sekarang kan? Nabi bilang begitu. Dari mana Muhammad SAW? Dari mana kamu Muhammad? Saya ini dulu ke Masjidil Aqsa. Tadi malam saya Masjidil Aqsa udah balik lagi ke sini. Orang bilang di mana aku jadi begitu? Wah, sekarang dibuktikan lewat teknologi. Ya, lewat teknologi bisa dibuktikan. Besok Anda begitu tuh. Ya, saya dari mana? Tadi nggak kelihatan subuh di masjid. Tadi saya dari Masjidil Haram dulu subuh, sekarang udah di sini lagi. Itu Masya Allah ya, kalau bisa begitu. Wah itu luar biasa tuh. Tapi bukan teleportase ya, pakai macam-macam. Itu silahkan. Tapi jahiliyah dulu begitu, cuman buat sombong aja. Ya, kemudian apa yang mereka kerjakan? Wa mughazalatin nisa. Ya, buat ngerayu perempuan dan sebagainya. Oh, Anda kalau ada yang begitu ketinggalan sekarang. Ketinggalan tuh hari ke-11, 12, 13 tuh begitu tuh. Jadi unik tuh 10-nya, tanggal udah haji tuh 9-10-nya, habis itu dipakai buat godain orang lain.
buat godain orang, buat narik perhatian, buat sombong-sombongan, gitu kan. Terus kalau ada orang-orang yang sekarang kaya cuman buat godain-godain perempuan atau pasangan atau sebaliknya dan sebagainya, Anda telat. Ya, jahiliyah udah duluan. Wa yaz'umun anna al-hajja qad intaha bi intihai yaumin nahri, dan mereka menduga kalau haji itu sudah selesai di hari ke-10. Wa huwa al-yaumul 'ashir, itu hari ke-10 min Dzulhijjah, dari Dzulhijjah. Jadi 11, 12, 13-nya dipakai untuk foya-foya. Ya, intinya beginilah kalau kita ambil spiritnya orang-orang yang bisa meraih kesuksesan, udah gini terus begitu sukses senang foya-foya, itu jahiliyah namanya. Bagi orang Islam itu nggak begitu. Ya, makanya kata Allah diminta evaluasi. Harta kamu itu akan dihisab, jabatan kamu dihisab, ilmu kamu dihisab, apapun yang Anda kerjakan dihisab. Karena kamu pasti akan meninggal. Kamu akan pulang. Ya, di hidayah kamu akan pulang. Mungkin pandai-pandai menulis deh ya di meja kita. Kamu akan meninggal, kamu akan wafat, kamu akan pulang. Evaluasi diri. Nah, mungkin ini teman-teman sekalian yang saya kasih bonus sedikit ya. Walaqad bayyana lana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhil ayyam yanbaghi an tu'mara bi dzikrillah wa bi syukrihi ala ni'amihi. Itu karena itu Nabi menerangkan kepada kita supaya hari-hari ini diisi ya, dimakmurkan dengan berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini harinya sampai besok nih. Ya. Rawal Imam Muslim An-Nabi Al-Hudhli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik ayyam aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari-hari untuk kita nikmati makanan, kita minum, tapi saat bersamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada unsur syukur, ada unsur hidayah. Makanya diisi dengan takbir dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, Masya Allah, jadi energinya bertambah nih ya, semangat tuh. Ya, Alhamdulillah, semoga Allah berikan kekuatan, ya, kedamaian bagi kita semua, kemudian kekuatan untuk yang paling penting berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan hari terakhir ini untuk evaluasi diri. Ya, yuk sama-sama evaluasi ya, termasuk dalam kita mengatasi pandemi, semua berevaluasi, terus semua bersinergi gitu kan, membangun kekuatan bersama, ya, saling menerima masukan dan sebagainya dimanapun. Ya, karena ilmu bisa datang lewat jalur formal pembelajaran, juga lewat pengalaman, ya, lewat interaksi yang baik dan macam-macam sebagainya. Dan saling bisa mengukur diri dan meluruskan niat. Ya, kalau semua itu bisa kita lakukan, insya Allah apapun, soal apapun dari yang kecil sampai yang kompleks kita bisa selesaikan dengan baik. Sekira itu yang bisa saya lakukan untuk menyapa Anda semua malam hari ini. Terima kasih ya atas doa yang diberikan, atas perhatian, atas pertemuan kita malam ini. Saya tidak bisa memberikan apapun kecuali permohonan yang saya harapkan tulus untuk saya sampaikan kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang Anda bisa hadirkan sampai dengan malam hari ini. Maafkan saya. Ya, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya sekali lagi meminta maaf. Saya ingin menjadi orang pertama juga yang bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui saya banyak khilaf, banyak salah. Sampai dengan malam hari ini saya mengajar, saya mengakui sebagai manusia pasti banyak kekurangannya. Dan dengan segala kerendahan hati, mohon maafkan saya. Ya, mungkin saya belum baik dalam mengajar Anda semua. Mungkin juga ada pendapat-pendapat yang saya kutip tidak tepat, gitu kan. Nah, Anda boleh tinggalkan saja, dan saya mohon jangan berpolemik, gitu kan. Tapi kalau saya salah, mohon dimaafkan. Ya, kalau ada yang lebih baik itu yang diambil. Toh semua kita juga bertanggung jawab pada diri kita, bukan orang lain. Kalau kita belajar hanya sibuk untuk mencela orang, gitu kan, atau berdebat dengan orang lain, atau merasa yang paling hebat, ya itu nanti resikonya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan saya tidak ingin masuk dalam hal demikian. Karena itu saya meminta maaf yang besar-besarnya, kemudian mengajak kepada kita semua untuk saling memperbaiki diri, termasuk dari saya pribadi, dan kita mencintai bangsa kita, negara kita, tempat kita berada, ya, dan dengan cinta itulah kita berbuat lebih baik. Ya, lebih baik, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat.